Desa Kedung Jati adalah sebuah desa yang makmur dan tenang, dikelilingi oleh hamparan sawah yang hijau dan udara yang masih bersih. Di pinggir desa itu, berdiri sebuah peternakan ayam terbesar seantero wilayah, sebuah lahan luas berpagar besi, dengan kandang-kandang besar yang tertata rapi, suara ayam yang tak pernah berhenti berkokok, dan puluhan pekerja berseliweran menjalankan tugas masing-masing. Peternakan itu milik seorang pemuda desa bernama Budi, pria berusia 30 tahun yang dikenal pekerja keras, ramah, dan rendah hati. Sejak muda, Budi sudah akrab dengan dunia ternak. Ia memulai segalanya dari nol, bahkan kandang pertama yang ia bangun dulunya hanya dari bambu bekas dan triplek. Namun karena tekad dan ketekunan, usahanya berkembang pesat. Dalam waktu beberapa tahun, ia menjelma menjadi pengusaha ayam pedaging yang sukses. Ia tidak hanya dikenal di desanya, tetapi juga sudah memiliki pelanggan tetap dari kota. Dalam menjalankan usahanya, Budi tidak sendiri. Ia ditemani oleh Dodit, sahabatnya sejak duduk di bangku SMP. Dodit adalah orang yang selalu setia berada di sisinya, bahkan saat Budi tidak punya apa-apa. Ia membantu tanpa pernah banyak menuntut, dan seringkali ikut memikul beban kerja yang berat. Bagi Budi, Dodit bukan sekadar pekerja atau teman, tapi sudah seperti saudara sendiri. Mereka saling percaya dan menjaga satu sama lain seperti keluarga. Di tengah kesuksesan itu, datanglah seorang perempuan dari kota, Gisha namanya. Wanita berparas cantik, berkulit putih bersih, dengan dandanan yang selalu terlihat seperti baru keluar dari salon. Mereka bertemu saat Budi menghadiri sebuah pelatihan bisnis di kota. Dalam waktu singkat, hubungan mereka bersemi. Gisha memperlihatkan sisi lembut, penuh perhatian, dan mendukung impian Budi. Namun kisah cinta mereka tak diterima begitu saja oleh Ibu Budi, seorang wanita tua yang sederhana namun bijak. Sejak awal, hati kecilnya merasa ada yang tidak beres. Baginya, Gisha terlalu gemerlap, terlalu asing untuk hidup di desa, dan terlalu cepat menyatu dalam hidup Budi. Tetapi Budi sudah telanjur jatuh hati. Ia merasa Gisha adalah hadiah dari Tuhan setelah bertahun-tahun hidup sendiri dan bekerja keras. Ibu selalu curiga sama orang, padahal dia tulus Bu, ujar Budi suatu malam ketika ibunya menegur soal rencana pernikahan. Bukan curiga Le. Ibu cuma pengen kamu bahagia yang sesungguhnya, bukan yang kelihatan bahagia, jawab ibunya pelan, menatap Budi dengan mata sendu. Namun kata-kata ibunya tak pernah benar-benar ia dengarkan. Dalam waktu tak sampai 6 bulan sejak pertemuan pertama, Budi menikahi Gisha. Pesta pernikahan mereka meriah, digelar di gedung serbaguna kota, dengan tamu-tamu dari dua dunia yang berbeda, keluarga Gisha yang tampak mewah dan wangi, dan warga desa yang sederhana. Setelah menikah, Gisha pindah ke rumah besar Budi yang terletak di samping peternakan. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Gisha tersenyum sopan, rajin menyapa karyawan, bahkan kadang pura-pura ikut membantu mencatat pembukuan. Namun lambat laun, sifat aslinya mulai muncul. Gisha tidak pernah benar-benar menyukai kehidupan desa. Ia merasa jijik dengan bau kandang, risih melihat lumpur, dan marah-marah jika ayam berkokok terlalu keras di pagi hari. Ia mulai menuntut banyak hal pada Budi. Mobil baru, motor sport, pakaian bermerek, bahkan langganan salon dan belanja mingguan ke kota. Budi menurut saja. Setiap keinginan Gisha dianggapnya sebagai bentuk cinta yang harus dipenuhi. Mas, aku malu kalau cuma naik mobil tua itu. Teman-teman aku di kota udah naik Fortuner semua, ucap Gisha sambil merajuk. Budi hanya mengangguk dan menjawab, iya, nanti kita beli. Hati Budi berbunga-bunga setiap kali melihat senyuman Gisha, meski hatinya mulai lelah memenuhi semua kemewahan itu. Sementara itu, hubungan Budi dan ibunya makin renggang. Gisha mulai bersikap tidak sopan terhadap ibu mertuanya. Ia sering membalas dengan kata-kata pedas, dan bahkan pernah menyuruh ibunya diam saat sedang berbicara. Bu, jangan ikut campur urusan dapur. Biar saya yang urus, kata Gisha dengan senyum sinis. Ibu Budi hanya diam. Matanya memerah, hatinya terluka, tapi ia tahu jika ia melawan, Budi pasti membela istrinya. Dan benar, setiap kali ibunya mencoba menegur atau mengingatkan, Budi membela Gisha mati-matian. Sudah Bu, jangan ribut terus sama Gisha. Dia itu istri saya sekarang. Kalimat itu menjadi pemisah besar antara ibu dan anak. Dulu mereka selalu makan bersama, kini ibu Budi lebih sering makan sendiri di dapur, ditemani Sunyi. Sementara itu, Dodit memperhatikan semua perubahan ini dengan diam. Ia tahu Budi sudah berubah. Tak lagi suka duduk bersama karyawan seperti dulu, jarang bercanda,
dan lebih sibuk melayani permintaan Gisha. Dodit sesekali mencoba memberi kode, namun ia tahu batasnya sebagai orang luar. Saya harap Mas Budi gak melupakan siapa yang dulu pernah berjuang bareng, ucap Dodit suatu sore saat mereka sedang mengecek stok pakan ayam. Budi hanya tersenyum kecil, tak menjawab. Jiwanya terlalu dalam tenggelam oleh cinta yang buta. Musim panen ayam baru saja lewat. Peternakan Budi saat itu sedang dalam masa puncak produksi. Permintaan dari kota meningkat tajam, keuntungan naik drastis, dan suasana di kandang terasa sibuk. Ayam-ayam diangkut ke truk-truk pengangkut, karyawan lembur hingga larut malam, dan aroma sukses seperti melayang-layang di udara desa. Namun di balik gemuruh kesuksesan itu, sebuah lubang kecil mulai merayap dalam senyap, dan lubang itu bermula dari satu ruangan kecil di sisi belakang kantor utama peternakan, tempat di mana Budi biasa menyimpan pembukuan dan hasil penjualan dalam brankas besi bermerek Eagle. Ruangan itu tak sembarang orang bisa masuk. Kuncinya hanya dimiliki oleh 3 orang, Budi, Gisha, dan Dodit. Hari itu Budi duduk di depan meja kayu tuanya. Buku besar pembukuan terbuka, catatan-catatan transaksi tertera rapi dengan tinta hitam. Namun saat ia menghitung ulang angka-angka, ada yang janggal. Loh, perputaran minggu ini harusnya lebih besar dari ini, gumamnya. Ia mencoba tenang, mencocokkan antara data penjualan dan uang yang tersisa di brankas. Tapi setelah dicek 2 kali, 3 kali, bahkan sempat dibawa pulang untuk dihitung ulang, uang puluhan juta rupiah dinyatakan hilang, lenyap tanpa jejak. Tidak ada bekas pembobolan, tidak ada kerusakan pada kunci. Semua masih tampak utuh, hanya isi brankas yang berkurang banyak. Budi termenung cukup lama di kursinya. Ia tahu persis siapa saja yang punya akses. Bukan karyawan biasa. Hanya dirinya, Dodit, dan Gisha. Malam harinya, Budi memanggil Dodit ke kantornya. Dit, aku tanya jujur, kamu pernah masuk ruangan pembukuan minggu ini? Tanya Budi pelan, berusaha menahan emosi. Dodit mengernyit. Iya mas. Hari Selasa kemarin pas mas suruh ngambil kwitansi lama buat pelanggan langganan dari Jombang. Tapi itu aja. Kenapa, mas? Uangnya ada yang hilang. Banyak Dit, suara Budi menegang. Dodit terdiam sejenak. Saya nggak tahu apa-apa mas. Demi Allah. Budi memandang mata sahabatnya itu. Ia ingin percaya. Ia tahu siapa Dodit. Orang yang menemaninya dari awal, yang bahkan pernah menggadaikan motornya demi membeli bibit ayam pertama mereka. Namun, di sisi lain ada Gisha. Istrinya. Wanita yang ia cintai melebihi segalanya. Malam itu juga, Budi bicara dengan Gisha. Ia menyampaikan bahwa ada uang hilang dan hanya 2 orang yang punya akses selain dirinya. Bukannya terkejut, Gisha justru berpura-pura marah. Jangan-jangan si Dodit itu mas. Kamu nggak sadar? Dia baru beli tanah minggu kemarin, kan? Dari mana coba duitnya? Kata Gisha dengan nada tinggi. Dodit udah nabung lama, jawab Budi ragu. Nabung? Nabung dari mana? Setiap bulan gajinya pas-pasan mas. Lagian kamu terlalu percaya sama dia. Coba pikir baik-baik, siapa yang lebih mungkin ngambil? Aku, istrimu sendiri? Atau dia, orang luar? Budi menunduk. Kata-kata itu seperti peluru yang menusuk langsung ke pikirannya. Ia tahu Gisha bukan wanita suci. Tapi ia juga istri, orang yang tiap hari tidur bersamanya. Mungkinkah? Gisha semakin menekan. Kalau kamu masih lebih percaya sama orang lain daripada istrimu sendiri, aku pergi aja mas. Malu aku diperlakukan kayak pencuri. Akhirnya, besok pagi Budi memanggil Dodit sekali lagi. Kali ini suaranya dingin, matanya menghindar. Dit maaf, aku nggak bisa terus bareng kamu. Masalah ini, terlalu rumit. Aku harus ambil keputusan. Dodit terdiam. Matanya tajam, wajahnya merah. Ia tidak menunduk, tidak menangis. Ia hanya berdiri tegak, menyimpan semua luka di dada. Jadi kamu lebih percaya sama wanita yang baru kamu kenal 2 tahun daripada aku yang udah 10 tahun kamu aja susah senang? Suaranya gemetar. Budi terdiam. Saya rela nggak digaji berbulan-bulan, mas. Saya rela nginap di kandang waktu kamu kecelakaan, mas. Tapi sekarang, saya difitnah karena saya jujur. Budi masih diam. Dodit menatap tajam, lalu berkata dingin, baik mas.
mungkin ini jalan Tuhan. Tapi ingat, satu hari nanti kamu bakal sadar siapa yang benar. Tapi mungkin sudah terlambat. Dengan langkah mantap, Dodit keluar dari kantor itu. Di belakangnya, Budi hanya menatap punggung sahabat lamanya itu, punggung yang selama ini menopang sebagian dari keberhasilannya. Di luar, hujan mulai turun. Langit gelap tanpa bintang. Dan sejak hari itu, awan gelap mulai menggantung di atas peternakan yang dulunya diberkahi. Desa Kedung Jati memiliki dua pengusaha ternak besar, Budi dan Suryono. Bila Budi dikenal sebagai sosok yang santun dan membangun usaha dari bawah dengan peluh, maka Suryono adalah kebalikannya, keras, licik, dan tidak pernah benar-benar suka melihat orang lain lebih tinggi darinya. Suryono memang memiliki peternakan lebih dulu, tapi lambat laun, namanya tenggelam oleh keberhasilan Budi yang lebih cepat berkembang. Dalam hati, ia menyimpan iri dan dendam. Meski di permukaan ia tetap bersikap ramah saat bertemu di acara desa. "Anak kemarin sore bisa-bisanya nyalip usaha gue," gerutunya suatu malam saat melihat nama peternakan Budi masuk berita lokal. Namun kini, kabar buruk yang ia nantikan datang seperti buah jatuh dari langit. Budi memecat Dodit. Tak butuh waktu lama bagi Suryono untuk bergerak. Lewat kenalan seorang distributor pakan ayam, ia mengetahui Dodit sedang menganggur dan kesulitan ekonomi. Suatu sore, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah kontrakan sempit tempat Dodit tinggal sementara. Suryono turun sambil membawa 2 bungkus kopi dan rokok. "Dodit ya? Aku dengar kamu sekarang lagi gak di tempatnya Budi." Dodit menatap pria itu sekilas. Ia tahu siapa Suryono. Orang yang dulu sering melempar sindiran pada Budi, dan beberapa kali mencoba meniru sistem kerja mereka. "Aku butuh orang yang bisa diandalkan. Kamu pintar. Gajinya akan jauh di atas rata-rata." "Gimana?" Dodit sempat ragu, tapi rasa sakit di hatinya belum sembuh. Ia merasa dikhianati, dilecehkan, dan dibuang. Tawaran Suryono datang tepat saat hatinya masih terbakar dendam. "Kalau kamu bisa bantu aku naik, kamu juga akan ikut naik. Kita bangun sama-sama." Akhirnya, Dodit menerima tawaran itu. Dalam waktu 3 bulan, usaha Suryono berubah drastis. Manajemen kandang diperbaiki, sistem pencatatan modern diterapkan, dan pemasaran mulai masuk ke wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai Budi. Dodit memang cerdas. Ia tahu celah pasar, tahu bagaimana cara merawat ayam agar cepat panen tanpa banyak kematian, dan yang terpenting, ia tahu cara kerja Budi luar dalam. Peternakan Suryono makin ramai, karyawan bertambah, gudang pengemasan dibangun, dan pesanan meningkat tajam. Suryono tertawa lebar hampir tiap hari. Ia bahkan pernah berbisik kepada temannya, "Gue gak perlu santet buat ngalahin Budi. Cukup ambil jantung usahanya aja." Namun seperti api yang menyala karena kayu bakar, saat kayu dianggap tak lagi dibutuhkan, ia dibuang begitu saja. Setahun berlalu, dan saat peternakan Suryono sudah berada di puncak, Dodit tiba-tiba dipanggil ke ruang kantor. "Dodit, aku pikir kerjasama kita cukup sampai di sini." Dodit terdiam. "Kenapa? Bukannya hasil makin naik?" Suryono menepuk meja. "Iya. Tapi sekarang aku udah bisa jalan sendiri. Gaji kamu terlalu tinggi. Aku butuh yang lebih ekonomis." Dodit mengatup rahangnya. Hatinya seperti diiris lagi. Dibuang oleh 2 orang yang ia bantu naik. Pertama Budi, sekarang Suryono. Namun kali ini ia tidak berkata banyak. Ia hanya bangkit, menatap Suryono dengan wajah tanpa emosi. "Hati-hati Pak. Orang yang cuma tahu pakai orang lain tanpa tahu berterima kasih biasanya jatuhnya lebih keras." Sementara itu, di peternakan Budi, semuanya tidak seindah dulu. Sejak ditinggal Dodit, banyak sistem yang kacau. Catatan produksi sering meleset, pengiriman beberapa kali terlambat, dan kematian ayam meningkat karena pakan yang salah takaran. Budi sering tampak murung. Ia mulai kembali turun ke lapangan, tapi semangatnya sudah tidak seperti dulu. Ia masih sibuk menyenangkan Gisha, yang tiap minggu menuntut barang baru dan perjalanan ke kota. Pendapatan peternakan menurun perlahan, seperti bangunan besar yang keropos di dalam. Namun Budi masih berpikir itu hanya ujian biasa, dan semuanya akan kembali baik. Ia tidak tahu bahwa jauh di luar sana, 2 orang yang pernah ia usir perlahan menanam bibit kebinasaan, satu karena dendam, satu karena haus kekuasaan. Dan ini, baru awal dari kehancuran besar. Langit mendung menggantung di atas desa Kedung Jati,
seolah tahu bahwa ada sesuatu yang busuk sedang tumbuh di balik diamnya tanah dan angin. Saat semua orang mengira Suryono sedang berada di puncak kejayaannya, kenyataan diam-diam menggerogoti tubuh usahanya dari dalam. Beberapa bulan setelah memecat Dodit, peternakan Suryono mulai goyah. Ayam-ayam yang dulu cepat besar kini sering sakit. Pakan dari distributor mulai tertunda. Karyawan mengeluh karena upah telat dibayarkan. Bahkan beberapa pelanggan besar membatalkan kontrak secara mendadak. Kenapa bisa begini? Suryono membentak kepala kandang, melemparkan dokumen ke lantai. Namun sekeras apapun ia menggertak, masalah tak kunjung pergi. Usaha yang dibangun di atas dendam dan keserakahan, kini menunjukkan wajah aslinya. Dalam keputusasaan, Suryono mendatangi seseorang yang sudah lama tidak ia temui. Dukun tua yang tinggal di kaki bukit seberang desa, dikenal dengan nama Mbah Karsa. Suryono menyelinap malam-malam, hanya ditemani sopir setianya. Ia membawa sesajen lengkap, uang, kain kafan, dan kepala ayam hitam yang baru dipotong. Di sebuah gubuk reot yang dikelilingi pohon randu tua, ia berlutut di hadapan Mbah Karsa. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes. Saya butuh bantuan Mbah. Saya harus naik lagi. Hancurkan dia. Hancurkan Budi. Mbah Karsa hanya tersenyum kecil, senyuman yang tidak manusiawi. Kalau ingin kaya dan dia jatuh, bayarannya harus darah. Kamu siap? Suryono mengangguk tanpa pikir panjang. Ia tidak peduli. Keserakahan telah menutup mata nuraninya. Malam itu, ritual pemanggilan dilakukan. Asap dupa memenuhi gubuk, bunyi kentongan dipukul bertalu-talu oleh murid sang dukun. Dalam gelap, jin pesugihan dikirim, dengan satu tugas, lumpuhkan Budi. Beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi di peternakan Budi. Awalnya hanya beberapa ayam yang mendadak mati tanpa sebab. Diperiksa dokter hewan, tidak ada tanda penyakit atau keracunan. Lalu setiap hari, angka kematian ayam meningkat. Yang sehat tiba-tiba kejang lalu diam. Anak kandang mulai takut, ada yang mengaku melihat bayangan besar melintas di atas kandang tiap malam. Pagi hari, karyawan menemukan kepala ayam tergantung di pintu gudang. Bekas cakaran tak dikenal menghiasi dinding kayu. Budi mulai panik. Cek pakan, air, semua. Jangan-jangan sabotase. Tapi tak ditemukan apapun. Semua normal, kecuali energi gelap yang menyelimuti peternakan. Tak butuh waktu lama. Dalam 3 minggu, separuh ayam mati. Gudang telur kosong. Pesanan dibatalkan. Distributor menarik kontrak. Rekening peternakan menipis. Gisha, yang sejak awal hanya mencintai uang, menunjukkan wajah aslinya. Uang bulanan aku mana? Kamu mau bikin aku hidup miskin? Budi hanya bisa diam. Ia terlalu lelah, terlalu bingung. Dunia yang dibangunnya dari nol, kini runtuh tanpa bisa dijelaskan logika. Gisha pun pergi. Ia membawa semua perhiasan, sisa uang tunai, dan mobil satu-satunya. Aku gak mau hidup sama laki-laki bangkrut, katanya sebelum menghempaskan pintu rumah. Kini Budi hanya tinggal seorang diri. Rumah mulai gelap karena listrik diputus. Peternakan yang dulu penuh tawa pekerja kini sunyi, hanya ditinggali bangkai dan debu. Ia duduk di pojokan ruang tengah, rambut kusut, janggut tumbuh liar, dan mata kosong. Kadang ia berbicara sendiri. Kadang tertawa lalu menangis. Ia seperti orang yang kehilangan akal. Suatu malam, ia berjalan kaki pulang ke rumah ibunya yang dulu ia tinggalkan demi mengejar cinta Gisha. Dengan baju lusuh dan kaki bengkak, ia bersimpuh di depan pintu. Ibu, maaf, anakmu salah besar. Ibu benar soal Gisha. Aku hancur. Sang ibu, meski hatinya dulu tersakiti, membuka pintu dengan mata berkaca. Ia merangkul Budi erat, seperti seorang ibu yang tidak pernah benar-benar membenci anaknya. Sudah, Le, sudah. Pulanglah. Ibu selalu di sini. Beberapa hari setelah tenang di rumah ibunya, Budi mulai mencoba bangkit. Ia ingin mencari Dodit. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin memperbaiki semuanya. Tapi Dodit telah menghilang. Rumah kontrakan lamanya kosong. Nomor ponsel tidak aktif. Tetangga pun tidak tahu kemana ia pergi. Langkah Budi seperti tersesat di kabut. Hidupnya gelap, tanpa arah.
Yang tersisa hanya doa-doa lirih dan secercah harapan, bahwa mungkin suatu hari, jalan pulangnya akan dibukakan kembali. Angin subuh berembus lembut di desa. Kabut tipis menyelimuti tanah basah dan pohon-pohon rindang. Di depan masjid tua yang jarang dikunjungi, seorang pria muda duduk diam bersandar pada tembok. Bajunya kumal, matanya sayu, dan tubuhnya kurus seperti tulang dibalut kulit. Itu adalah Budi. Seorang lelaki tua mendorong gerobak kayu melewati jalanan masjid. Di dalam gerobak, penuh karung plastik dan botol-botol bekas. Ia berhenti sejenak saat melihat Budi. Matanya memperhatikan dengan iba. "Le, kamu kenapa duduk di sini pagi-pagi begini?" tanya lelaki itu. Budi hanya menunduk. Tidak menjawab. Pandangannya kosong, seperti seseorang yang telah terlalu sering dihajar dunia. "Kalau lapar, ikut aku dulu ke rumah." "Gak usah malu. Orang susah itu bukan dosa." Budi menoleh pelan. Ada ketulusan dalam suara lelaki tua itu, sesuatu yang sudah lama tak ia dengar. Dengan gemetar, ia mengangguk. Rumah lelaki itu sangat sederhana. Dindingnya anyaman bambu, atapnya bocor di beberapa titik, tapi bersih dan wangi. Di dalam rumah, ada seorang wanita tua yang menyambut mereka dengan senyum lembut. Istri sang pemulung. Mereka memberinya nasi hangat, sayur bening, dan tahu goreng. Budi makan pelan-pelan, air matanya menetes satu-satu. Bukan karena lapar, tapi karena kehangatan yang ia pikir sudah punah dari dunia. Setelah makan, lelaki tua itu mengajaknya ke musola kecil dekat rumah. "Namaku Pak Dul. Aku gak sekolah tinggi, tapi aku percaya satu hal, hidup ini bukan tentang apa yang kita punya, tapi kemana kita pulang." Hari-hari berikutnya, Budi tinggal bersama Pak Dul. Ia tidur di tikar, bantu membersihkan sampah, dan mulai terbiasa dengan hidup yang sangat berbeda dari dulu. Tidak ada mesin pencetak uang, tidak ada istri cantik, tidak ada hormat dari orang. Tapi untuk pertama kalinya, hatinya damai. Pak Dul mengajarinya wudhu. Mengajarinya sholat dengan pelan. Lalu mengenalkan huruf hijaiyah. Setiap malam, Budi belajar mengaji dari istri Pak Dul yang sabar mengucapkan satu-satu. Ramadan datang. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, Budi berpuasa penuh. Saat sahur dan buka, mereka hanya makan seadanya. Tapi terasa lebih nikmat daripada pesta besar di masa kayanya. Suatu malam, setelah sholat tahajud bersama Pak Dul, Budi tertidur dalam keadaan suci. Ia bermimpi berjalan di tengah hutan gelap. Sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Tapi ia tidak merasa takut. Di kejauhan, terlihat cahaya kecil seperti bintang yang jatuh di tengah hutan. Ia berjalan ke arah cahaya itu. Kakinya menapaki daun kering, ranting, dan tanah lembab. Namun setiap langkah, rasa tenang makin besar. Ketika ia hampir mencapai cahaya itu, tiba-tiba muncul suara dari dalam hatinya. Orang yang jatuh bukan orang hina. Yang hina adalah yang tidak mau bangkit. Pulanglah. Sudah waktunya kau meminta maaf, bukan hanya pada Tuhan, tapi juga pada manusia. Cahaya itu menyilaukan, lalu semuanya gelap. Pagi itu, Budi terbangun dengan air mata membasahi pipinya. Ia tahu, sudah waktunya pulang. Dengan restu Pak Dul dan istri, ia pamit. Ia kembali ke desanya, ke rumah ibunya yang dulu ia tinggalkan demi wanita yang tidak mencintainya. Ibunya sedang menyapu halaman saat melihat sosok kurus itu mendekat dengan langkah pelan. "Ibu." Sang ibu menatapnya. Matanya berkaca. Lalu pelukannya terbuka, dan tanpa kata-kata, semua luka termaafkan. Setelah menetap kembali beberapa hari, Budi mulai menanyakan kabar Dodit. Beberapa tetangga hanya tahu bahwa Dodit pindah ke desa seberang setelah dipecat. Ia membuka kios kecil, hidup sederhana. Budi berangkat ke sana. Ia berjalan kaki, membawa hanya seikat pisang dan segenggam keberanian. Saat sampai di depan kios kecil itu, ia melihat sosok yang ia kenal berdiri di depan etalase. Wajah Dodit lebih kurus, tapi tetap bersih dan tegas. "Dit," suara Budi lirih, seperti berbisik melawan angin. Dodit menoleh. Hening. Tak ada yang bicara untuk beberapa saat. "Aku minta maaf. Aku udah buta. Aku pilih orang salah. Dan aku kehilangan segalanya. Tapi aku paling nyesel karena kehilangan kamu." Dodit memandangnya lama.
Lalu, tanpa kata, ia menepuk bahu Budi pelan. Sudah. Jangan diulang. Kalau kamu sudah sadar, itu yang paling penting. Langit desa kembali biru setelah hujan panjang yang mendera. Angin membawa aroma rumput basah, dan suara ayam mulai terdengar kembali di kejauhan. Tapi bukan dari peternakan besar seperti dulu. Kali ini, dari sebuah gubuk sederhana di pinggiran sawah, berdinding anyaman bambu dan beratap seng berkarat. Disitulah Budi memulai segalanya dari nol. Pagi-pagi sekali, ia turun ke kandang kecil yang ia bangun sendiri dari kayu bekas dan seng sisa. Ayam-ayam kampung berlarian kecil, hanya sekitar 2 lusin ekor. Tapi bagi Budi, itu bukan hanya ayam, itu harapan. Ia membersihkan kotoran dengan tangan, mengganti air minum, dan mencampur pakan dari dedak murah. Tidak ada pegawai, tidak ada mesin canggih. Hanya dia, tangannya, dan niat yang telah kembali lurus. Sore harinya, ia duduk di atas batang kayu menghadap matahari tenggelam. Di tangannya, ada buku catatan kecil yang dulu pernah dia robek karena stres, sekarang dijahit ulang. Ia mencatat satu persatu pengeluaran dan pemasukan. Meski lelah dan tubuhnya sakit karena kerja kasar yang tak terbiasa, hatinya tenang. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan lagi setelah jatuh untuk kesekian kalinya. Suatu pagi, Dodit datang ke peternakan kecil itu. Ia berdiri memandangi kandang yang compang-camping dengan senyum tipis. "Kamu beneran mulai dari sini?" tanyanya. Budi tertawa pelan. "Ya. Ini semua yang kupunya." Dodit mengangguk. Lalu meletakkan kantong plastik berisi buku tabungan dan beberapa dokumen. "Aku masih punya sedikit simpanan dari kios. Kalau kamu serius, aku bantu urus bagian pembukuan dan pemasaran." Budi tertegun. Matanya nyaris berkaca. "Aku gak pantas minta bantuanmu, Dit." Dodit menepuk pundaknya. "Kalau kita cuma saling tolong pas senang, itu namanya bukan sahabat. Aku tahu kamu sudah berubah. Dan aku juga butuh jalan yang benar." Sejak hari itu, dua sahabat itu kembali bekerja bersama. Mereka memanfaatkan halaman kosong di belakang rumah Ibu Budi. Sedikit demi sedikit, mereka bangun kandang tambahan. Budi fokus mengurus ayam dan mempelajari kembali pola perawatan yang dulu ia abaikan. Dodit mulai menjalin hubungan dengan pengepul dan pasar kecil. Ayam mereka mulai tumbuh sehat. Tak lama, para tetangga melihat hasilnya dan mulai memesan bibit ayam untuk diternak sendiri. Reputasi mereka perlahan hidup kembali, bukan karena kemewahan, tapi karena kejujuran dan kerja keras. Suatu malam, hujan deras merobohkan sebagian kandang. Puluhan ayam mati tergencet. Budi terduduk lesu di lumpur, tubuh basah kuyup. Namun kali ini, ia tidak menangis seperti dulu. Ia bangkit, menarik napas panjang, lalu berkata, "Kita bangun lagi besok pagi, Dit. Kayunya masih bisa dipakai." Dodit menatapnya dengan bangga. "Sekarang kamu benar-benar beda, Bud. Kamu kuat." Beberapa bulan berlalu. Ibu Budi yang semula hanya memperhatikan dari jauh, kini mulai ikut membantu memberi makan ayam dan membersihkan kandang kecil. Ia melihat perubahan anaknya, bukan hanya secara ekonomi, tapi hati dan perilaku. "Kamu lebih bahagia sekarang ya, Nak?" tanya sang ibu sambil menyuapi ayam dedak dari ember. Budi tersenyum, menunduk hormat. "Iya, Bu. Karena sekarang saya tahu, kaya itu bukan soal uang. Tapi soal punya hati yang hidup." Suryono dengan dendamnya. Sendang Sukma Peteng, sebuah kolam tua di tengah hutan bambu yang dikeramatkan warga sejak zaman kolonial. Dikelilingi pepohonan raksasa dan semak berduri, tempat itu telah lama ditinggalkan. Orang bilang, di sana bersemayam Raja Jin penguasa bumi Jawa bagian selatan. Tak ada manusia waras yang berani menyebut namanya apalagi datang saat malam tiba. Tapi malam itu, seseorang datang ke sana, dengan maksud jahat yang telah ditanamkan dendam dan keserakahan, Suryono. Tubuh Suryono dililit kain jarik hitam. Di hadapannya, sebuah kendi berisi darah kambing, bunga 7 rupa, dan boneka jerami berbalut foto Budi. Dukun tua bertubuh kecil, mata putih, dan suara serak seperti tanah basah, mulai membacakan mantra-mantra dari kitab tua yang baunya amis dan apek. "Leluhur tanah Peteng, Jin Pangarem Bumi, Endrek Langkung Kirim Bala, tembus raga, patahkan ladang, tumpahkan derita." Suryono meletakkan sesajen terakhir, jari manis kiri dari seorang gadis belia yang diculik dari desa tetangga.
Ia menangis di sumpal kain. Setelah tumbal dibenamkan dalam air sendang, bayangan pekat muncul dari dasar air, membentuk wajah mengerikan penuh sisik dan mata menyala merah. Permintaanmu kuterima. Usaha, nyawa, ketenangan akan kurenggut. Suryono tersenyum puas. Hancurkan dia. Hancurkan semuanya. Aku ingin dia tidak bangkit lagi. 2 hari setelah ritual, di rumah sederhana Budi, tanda-tanda kegelapan mulai terasa. Malam pertama, Ibu Budi demam tinggi. Tubuhnya menggigil meski tidak hujan. Lidahnya kaku, matanya kosong. Dokter desa tak menemukan sebab medis. Malam kedua, Dodit bermimpi buruk. Ia melihat Budi digiring masuk ke sumur tua oleh makhluk hitam besar dengan kuku sepanjang pisau. Saat ia coba menolong, tubuhnya terseret ke lumpur yang menjerat kakinya. Bud, kamu jangan tinggalin aku, katanya saat terbangun. Keringat membasahi punggungnya, dan ia melihat bayangan besar berdiri di pojok rumah. Tapi begitu lampu dinyalakan, bayangan itu lenyap. Malam ketiga, ayam-ayam Budi mulai menjerit tanpa sebab. Suara mereka melengking seperti manusia menjerit kesakitan. Beberapa ayam ditemukan mati dengan mata melotot dan bulu hangus seperti terbakar dari dalam. Di dapur, pisau dapur tiba-tiba terlempar sendiri ke arah Dodit. Lampu sering berkedip sendiri, dan kadang terdengar suara tangis anak kecil dari atap. Suasana rumah berubah mencekam. Budi, yang dulu panik saat bisnis hancur, kini lebih tenang namun tetap waspada. Ia menutup semua lubang ventilasi dan membaca ayat kursi keras-keras di setiap ruangan. Ibu Budi semakin lemah. Bahkan Dodit sempat diserang saat tengah malam, badannya kejang, lalu mulutnya mengeluarkan suara perempuan tua dengan logat asing. Budi, mati, kau harus mati. Budi tersadar bahwa ini bukan sekadar ujian biasa. Ini serangan terakhir dari Suryono. Santet paling kejam. Santet tingkat tinggi. Ini bukan jin biasa, gumam Budi suatu malam setelah melihat ibunya berteriak keras seperti terbakar saat azan subuh berkumandang. Budi pun mengambil wudhu, lalu sujud lama sekali di sajadah tua warisan ayahnya. Air mata menetes ke tanah. Ya Allah, jika ini karena dosa dan kesalahan masa laluku, aku terima. Tapi lindungi orang-orang yang aku cintai. Lindungi ibu, lindungi Dodit. Langit malam tampak hitam pekat, tanpa bintang, tanpa angin. Desa tempat Budi tinggal diliputi kesunyian yang mencekam, seolah alam pun menahan napas. Di dalam rumah Budi, suasana mencekam. Ibu Budi terbaring lemah, tubuhnya semakin dingin. Dodit duduk di sudut rumah dengan wajah pucat, memegang Al-Quran sambil terus membaca ayat-ayat perlindungan. Sementara itu, Budi bersujud di atas sajadah, membaca doa-doa yang diajarkan pemulung yang pernah menyelamatkannya, lelaki tua misterius yang muncul di masa tergelap hidupnya. Tapi malam itu, Budi tahu ini bukan malam biasa. Ini malam puncak, malam penentuan. Tepat tengah malam, suara gelegar petir mengguncang langit. Tapi anehnya, tidak turun hujan. Sebaliknya, bau amis darah dan bunga bangkai menguar ke seluruh pekarangan. Anjing-anjing melolong, ayam-ayam berhamburan. Pohon nangka di belakang rumah tiba-tiba bergerak seperti dililit angin besar, padahal udara diam. Lalu, makhluk itu muncul. Raja Jin. Tingginya 2 kali manusia dewasa. Tubuhnya hitam legam, mata merah menyala, kuku panjang, dan lidah menjulur seperti api menyala. Di belakangnya, bayangan jin-jin kecil berkeliaran seperti anak buah haus darah. Budi, raung makhluk itu, suaranya menggetarkan tanah. Pintu rumah terbuka sendiri. Api hijau berkobar di ambang pintu. Dodi terjatuh, tubuhnya seperti ditarik ke belakang oleh kekuatan tak kasat mata. Budi berdiri perlahan, wajahnya pucat, tapi matanya teguh. Kalau kau mau nyawa, ambil nyawaku. Tapi jangan sentuh ibuku, dan Dodit. Raja Jin tertawa. Nyawamu terlalu murah. Aku datang bukan untuk menawar, tapi untuk menghancurkan. Makhluk itu melompat ke arah Budi, kuku panjangnya mengarah ke leher. Tapi sesaat sebelum kuku itu menyentuh tubuh Budi, kilatan cahaya putih menyilaukan muncul dari luar rumah. Dari pintu masuk, muncul lelaki tua bersorban putih, berjubah panjang, wajahnya bersinar tenang. Dialah pemulung yang pernah menolong Budi. Tapi kini wajahnya jauh berbeda, ia bukan manusia. Bukan waktumu, wahai makhluk laknat.
Ia dilindungi cahaya leluhur. Seketika, rumah itu berubah. Lantai mengeluarkan cahaya berwarna keemasan, ayat-ayat Al-Quran terdengar bergema dari dinding, dan udara menjadi berat bagi para jin jahat. Kau! Jin putih pelindung warisan Ibrahim, geram Raja Jin. Pertarungan dimulai. Jin putih terbang, tangannya membentuk huruf-huruf Arab bercahaya yang dilemparkan seperti tombak suci. Raja Jin menangkis dengan gelombang asap hitam yang menggulung seperti badai. Benturan energi membuat rumah Budi berguncang. Piring-piring pecah, jendela bergetar, dan atap rumah berderit seakan hendak runtuh. Raja Jin melempar api neraka. Jin putih menangkisnya dengan tasbih yang berubah menjadi rantai cahaya dan mengikat leher sang raja. Dalam pekikan panjang, Raja Jin meraung kesakitan. Lalu, Jin putih membacakan ayat. Tubuh Raja Jin meledak menjadi serpihan asap hitam dan menghilang. Jin-jin kecil langsung lari ketakutan, tertelan bumi. Di saat yang sama, jauh di desa lain, dukun tua yang membantu Suryono berteriak kesakitan. Darah keluar dari hidung, mulut, dan telinganya. Tubuhnya mengejang hebat sebelum terbakar sendiri dari dalam. Peternakan Suryono juga ikut terbakar. Tidak ada penyebab jelas. Api menyala dari kandang ayam, merambat ke rumah utama. Orang-orang hanya bisa menyaksikan tanpa bisa memadamkannya. Sementara itu, Suryono sendiri terbangun dari tidurnya, tercekik oleh tangan-tangan tak terlihat. Ia melihat wajah Raja Jin yang ia panggil dulu, kini datang menagih tumbal. Kau sudah menyerahkanku, sekarang waktumu, manusia tamak. Jeritan Suryono menggema, lalu tubuhnya terhempas ke dinding, matanya kosong, bibirnya membiru. Keesokan pagi, ia ditemukan tewas tergantung di kandang ayam yang telah gosong. Tapi anehnya, tali gantungnya terbuat dari tulang ayam yang membentuk huruf-huruf aneh. Mentari pagi menyinari desa dengan kehangatan yang lembut. Embun masih menggantung di dedaunan. Rumah Budi kini kembali berdiri kokoh, tidak megah seperti dulu, tapi penuh berkah. Ayam-ayam berkokok riang, Dodit sibuk memberi makan ternak, sementara Budi duduk bersama ibunya di teras, menyeduh teh hangat. Udara damai. Tidak ada lagi suara lolongan anjing atau aroma kemenyan. Hanya aroma tanah basah dan dedaunan segar. Beberapa hari setelah pertarungan gaib itu, Budi bermimpi bertemu dengan ayahnya, yang sudah lama wafat. Dalam mimpi itu, sang ayah mengenakan kain putih dan tersenyum damai. Nak, jin putih itu adalah sahabat ayah. Dulu, ayah menyelamatkannya dari seorang dukun kejam yang ingin mengurungnya di guci kutukan. Ia bersumpah akan menjaga keturunan kita, dan kini, ia menepati janjinya. Budi terbangun dengan air mata hangat di pipinya. Ia merasa beban hidupnya terangkat. Kini ia tahu, bahwa bukan hanya dunia yang menjaganya, tapi juga warisan gaib dari kebaikan sang ayah. Suatu hari, saat Budi baru pulang dari pasar hewan, seorang perempuan datang ke rumahnya. Bajunya lusuh, wajahnya menua lebih cepat, dan matanya sayu. Itu Gisha. Mas, aku salah. Aku ingin kembali, aku rindu semuanya. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Budi memandang mantan istrinya itu dengan tenang. Tak ada kemarahan. Tak ada dendam. Hanya rasa iba. Kamu tak rindu aku, Gisha. Kamu hanya rindu kemapanan. Maaf, tapi hatiku sudah dikuatkan oleh doa-doa yang pernah kamu tinggalkan. Gisha menangis, berlutut. Tapi Budi tetap masuk rumah dan menutup pintu perlahan. Beberapa minggu kemudian, terdengar kabar Gisha kehilangan semua hartanya karena utang. Gaya hidupnya yang dulu mewah tak bisa lagi ditopang. Para teman sosialitanya menjauh. Ia mengemis ke sana kemari. Puncaknya, Gisha ditemukan berjalan telanjang kaki di pasar, tertawa sendiri, berbicara dengan dinding. Banyak yang bilang dia sudah gila. Senyumnya kosong, pikirannya kosong. Ia tak tahu lagi siapa dirinya. Sementara itu, kehidupan Budi perlahan kembali ke jalurnya. Dodit kini menjadi tangan kanan yang setia, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi juga sebagai sahabat yang bisa dipercaya. Ibunya semakin sehat, dan mulai ikut mengaji anak-anak desa. Peternakan Budi kini diberkahi. Bukan lagi sekadar usaha, tapi juga tempat berbagi. Ia menyumbang ke masjid, membantu tetangga yang kesulitan, dan membuka lapangan kerja untuk para pemuda desa. Dulu Budi mengejar harta. Kini ia mengejar makna. Di suatu sore yang cerah,
Budi memandang langit dari halaman rumah, dan berbisik dalam hati. Ayah, terima kasih. Aku akan terus menjaga warisan ini, bukan hanya ternak, tapi juga kebaikan.